Kaser, balik lagi ke acara Sunrise, yaitu pada episode Rute Sukses Setelah Lulus. Nah, di sini saya Fatima Zara sebagai pembawa acara kedatangan narasumber yang hebat banget nih, yaitu Kak Chandra Suma. Halo. Nah, boleh dong Kak kenalan tipis-tipis dulu. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma Ardani. Kakak ini alumni SMA yang 1 Sumber, kelulusan tahun 2022. Seperti itu. Dan kakak sendiri dari jurusan IPA. Oke. Nah, ngomong-ngomong Rute Sukses nih, pasti nggak jauh-jauh dari namanya kunci. Nah, menurut Kakak sendiri, kunci sukses untuk menuju karir itu kayak apa? Kunci sukses untuk menuju karir itu adalah kita harus eh, melatih diri kita. Seperti halnya untuk mendapatkan keinginan kita biar tercapai itu adalah kita itu harus belajar dan berlatih seperti itu. Nah, dari baliknya pembelajaran itu dan latihan sendiri itu adalah salah satu yang paling utama dan yang paling pertama adalah belajar dan berlatih. Itu adalah salah satu kunci untuk kesuksesan masa depan. Ya, jadi kuncinya itu belajar dan berusaha. Mungkin juga kita juga nggak boleh lupa dengan berdoa ya Kak ya. Betul. Lalu dalam kunci kesuksesan pasti kita kan ada downside-nya ya, ada kegagalan. Nah, menurut Kakak bagaimana cara mengatasi kegagalan? Untuk kegagalan sendiri itu ya kita jangan pernah merasa jadi kita down atas kegagalan tersebut. Mungkin ya dari beberapa teman-teman semuanya yang sedang menonton ini jangan pernah merasa apa ya, jangan pernah merasa eh, kegagalan itu menjadi akhir dari semuanya ya. Karena kegagalan itu adalah salah satu kunci kita untuk kesuksesan. Nah, dari kegagalan tersebut itu jadikan itu adalah suatu pembelajaran pada diri kita untuk bagaimana kita itu harus berlatih seperti itu. Nah, untuk kakak sendiri pernah yang namanya gagal ya, gagal dalam meraih SNMPTN, mungkin sekarang udah berubah ya? Iya, betul SBM. SBMPTN atau masih SNMPTN atau iya? SBM. SBM. Nah, pada saat itu mungkin kakak merasa sangat down sekali dan sangat merasa gagal karena eh, hal tersebut itu sudah kakak latih jauh dari eh, kelas 12. Mungkin dari awal pertama kali masuk SMA itu kakak udah benar-benar berlatih ya. Dan pada saat di penghujung semester ya takdir yang menentukan bahwa kesannya kakak tidak lolos untuk SNPTN dan hal itu merasa gagal. Pada saat itu juga kakak sendiri merasa down pastinya untuk menghadapi situasi tersebut kakak harus cepat-cepat berlatih dan mencari suasana yang baru itu dan jangan eh, terus berputar di situ-situ saja. Nah, bagaimana kita untuk menghadapinya? Kita harus terus berlatih dan berusaha. Ketika kita melakukan kegagalan tersebut, kita harus cari tahu apa nih yang membuat kita gagal, apa nih yang membuat kita merasa kurang. Nah, itu kita harus tingkatkan lagi. Ya, jadi dalam kegagalan kita juga harus bisa merencanakan cara-cara yang lagi ya kayak biar kita juga bisa mendapatkan satu hal. Dan selain itu juga banyak jalan menuju Roma ya kayak jadi nggak cuma harus tetap Betul, masuk betul, kuliah betul. tapi bisa juga mencari pengalaman di hal-hal lain seperti pengalaman dari Kak Chandra bisa mencari jalan dari bekerja terlebih dahulu dan sembari juga belajar. Nah, menurut kakak sendiri juga gimana cara efektif untuk menentukan tujuan dalam karir kita? Nah, untuk menentukan tujuan itu kita dalam berkarir ya, kita itu harus tahu basic awal kita itu ada di mana. Nah, ketika lulus juga kita juga harus tahu kita ini arahnya mau kemana seperti itu. Apakah kita ketika lulus ingin kerja dulu baru kuliah atau mau kuliah dulu
baru kerja, atau bahkan keduanya. Nah, untuk berkarir sendiri, kita itu bisa melakukan keduanya, kerja sambil kuliah, seperti itu. Nah, menurut Kak Chandra sendiri, kenapa Kak Chandra lebih memilih bekerja sambil kuliah? Sebenarnya ya, awalnya itu kakak sendiri tidak ingin bekerja terlebih dahulu pada saat itu, karena ketika lulus itu memang sudah ada keinginan ketika eh, gagal. Nah itu maksudnya ada keinginan ketika gagal dalam SNMPTN, tapi ini sudah memiliki plan yang kedua, yaitu adalah SBMPTN. Namun pada saat itu kakak sendiri masih belum sangat matang untuk melakukan SBMPTN tersebut. Nah pada saat itu juga mungkin daripada mengisi waktu yang sangat lama ya, karena ada rentang waktu 1 tahun dan eh, tidak tahu ingin melakukan apa, baru mencoba untuk melamar pekerjaan, dan salah satunya itu kebetulan lagi buka di perbankan, yaitu di BRI, dan alhamdulillahnya keterima di situ. Dan ketika berjalannya waktu selama 6 bulan bekerja itu, kakak mendapatkan salah satu informasi bahwasannya ada kampus yang bisa dilakukan secara daring dan bahkan bisa dilakukan kapan saja. Nah, pada saat itu juga makanya kakak ingin mencoba di situ, dan akhirnya sampai dengan saat ini ya bekerja dengan sambil kuliah. Benar banget ya Kak Chandra. Untuk selanjutnya, menurut Kakak nih, seberapa penting peran pendidikan dalam berjenjang karir Kakak? Sangat-sangat penting ya, karena pendidikan ini sendiri itu bisa dibilang salah satu tempat ya, karena pendidikan itu salah satu tempat kita untuk menambah ilmu dan pengetahuan di dalam diri kita, bahkan untuk meningkatkan kualitas pada diri kita sendiri dalam pendidikan. Nah, ketika bekerja atau bahkan terjun dalam dunia pekerjaan itu, kita sudah memiliki bekal dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, makanya pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam dunia pekerjaan seperti itu. Karena pendidikan pasti juga menopang bagi kehidupan kita ya Iya, Kak, untuk betul. selanjutnya kan gitu. Nah, menurut Kakak sendiri nih, tips untuk memilih karir yang tepat juga ya Kak? Nah, untuk memilih karir yang tepat itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita ini basicnya ada di mana. Nah, jangan sampai kita ini salah menentukannya. Ya, salah satu contohnya ketika ingin memilih fakultas atau prodi dalam kuliah. Nah, kita ini jangan sampai salah jurusan, yaitu nantinya kita bakal keteteran nih. Bahwa bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara melakukannya. Salah satu contohnya itu seperti itu. Nah, dalam dunia pekerjaan juga sama saja. Kita harus tahu nih basic kita nih ada di mana. Nah, itulah tempat di mana dunia kita bekerja. Nah, bisa juga walaupun kita tidak memiliki basic yang tidak sesuai dengan kemampuan diri kita, itu bisa saja kita melamar di luar. Misalkan ya contohnya PH sendiri itu lulusan dari IPA, terjun ke dalam dunia perbankan itu sama sekali tidak ada basic perbankan. Yang ada kan di IPA itu kimia, fisika, biologi, tentang anatomi, virus itu sama sekali tidak ada di dalam dunia perbankan sekali. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan basic kita dalam diri kita ini, itu bahkan menjadi salah satu kunci kita untuk upgrade. Karena ketika kita tidak tahu, kita jadi tahu, dan rasa ingin pengetahuan itu menjadi salah satu kunci atau sumber eh, skill yang nantinya bisa digunakan ke depannya seperti itu. Jadi dalam memilih banyak hal itu kita nggak boleh harus stuck di itu aja Iya. kan, sekolah dari zona nyaman kita gitu. Terus, Nah di sini kan Kakak bisa jadi BRI ya Kak. Nah kalau boleh tahu nih, infonya dari mana dulu gitu Kakak bisa ngelamar di BRI? sebenarnya untuk info di BRI ini sangat-sangat banyak sekali ya. Bahkan untuk yang paling utamanya
dari kakak sendiri itu bisa melalui KKSS Cirebon atau bisa melalui bank.bri seperti itu, atau bahkan juga bisa melalui lowongan bumn.com, atau bisa juga melalui lokercirebon.com seperti itu. Jangan lupa ya tadi catat nih, penting banget. Sangat-sangat penting. Nah, next, gimana nih menurut kakak cara kita mengetahui minat dan bakat atau passion kita dalam karir? Untuk mengetahuinya itu sebenarnya salah satu contohnya ya, dari kakak sendiri minat dan bakatnya itu mungkin dalam bidang Excel ya, karena di perbankan ini itu salah satu yang paling utama dan yang paling penting itu adalah Excel, karena dari dulu kakak sendiri itu sangat-sangat suka dalam dunia komputer, makanya minat dan bakat kakak ini bisa menjadi salah satu kunci ya untuk dalam dunia perbankan. Kan untuk kalian semua yang misalkan tidak tahu nih apa minat dan bakat atau passion kita, sebenarnya itu udah ada di dalam diri kita sendiri ya. Misalkan dari para cowok-cowok nih, misalkan suka game, atau untuk para cewek juga yang suka make up, itu salah satu minat dan bakat dalam diri kita sebenarnya, dan itu juga bisa menjadi peluang karir sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan peluang karir tersebut? Kita itu harus kita itu harus berlatih dan dilatih apa yang sudah kita minati dan apa yang sudah kita miliki, bakat apa yang sudah kita miliki itu kita harus dilatih seperti itu. Nah, untuk menjadi apa yang kita inginkan untuk nantinya ke depan dalam berkarir sendiri, kita harus mengetahui juga bagaimana eh, apa ya, seperti contohnya dalam dunia game ya, untuk para laki-laki sendiri itu kita harus menentukan apa saja yang harus kita lakukan untuk kedepannya, karena dalam dunia game sendiri kalau misalkan kitanya sudah merasa jago, itu bisa menjadikan peluang karir kita untuk kedepannya, itu bisa mengikuti e-sport dan bahkan bisa menjadi brand ambassador, ataupun untuk para perempuan yang nantinya jago makeup itu bisa menjadi MUA gitu. Ya, jadi di perkembangan zamannya itu karir kita itu lebih banyak sebenarnya macam-macam ya kayak seperti tadi Excel itu kan sekarang sudah menjadi minimumnya gitu untuk semua jurusan dan software yang sangat minimum banget. Nah, terus bagaimana sih menurut kakak cara mengembangkan relasi koneksi dari kakak? Caranya itu bagaimana ya? Baiknya kakak di sini bekerja nih. Jadi dalam dunia perbankan itu kita bersifat sangat-sangat beralur ya, maksudnya kita terus bergerak secara terus menerus, dan apalagi Farid sendiri eh, harus upgrade, karena tidak hanya diam di situ saja. Nah, apabila kita ingin mengetahui apa tadi, Mengenai saya menambah relasi, itu kita harus aktif ya. Jadi kita itu tidak boleh pasif, karena kita ini dalam masyarakat juga pastinya kita itu harus yang namanya bersosialisasi. Nah, itu juga harus dijadikan salah satu kunci utama kita untuk mendapatkan salah satu relasi ya, karena kita juga tidak mungkin tidak memerlukan seseorang, karena setiap seseorang itu tidak semuanya sama, dan bahkan pastinya itu juga berbeda-beda. Makanya kita itu diwajibkan harus aktif, tidak boleh pasif seperti itu. menambah relasi juga nggak hanya di dunia pekerjaan, tapi di dunia perkuliahan, sama teman, dan kita juga
tidak boleh memilih-milih ya kayak Betul. sebelah dan siapa aja, karena ilmu itu kita bisa dapetin dari siapa aja Siapa aja. orangnya. Betul banget. Nah, menurut kakak sendiri nih, seberapa penting magang atau mentoring nih dalam menunjang karir? Magang itu salah satu kunci, dan mentoring itu salah satu kunci. Itu sangat penting sekali. Bahkan itu juga menjadi cikal bakal ilmu kita untuk ke depan. Nah, untuk magang sendiri itu kita diwajibkan, eh, salah satu apa ya? Jadi untuk magang sendiri itu salah satu ilmu kita untuk kedepannya. Bagaimana nanti menentukan, karena ketika kita magang di salah satu tempat itu menjadi salah satu kunci juga, menjadi apa ya, ilmu yang kita miliki gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah merasa jago atau sudah merasa berkualitas dalam permagangan tersebut, dari hasil magang itu bisa menjadi tempat batu loncatan kita untuk ke depannya dalam berkarir. Dan bahkan untuk magang sendiri itu eh, kita bisa menjadi salah satu tambahan kita yang nantinya dimasukkan ke dalam CV. Nah, untuk di BRI ini sendiri mungkin ada mentoring atau magang nggak sebelumnya? Ada, untuk dibayari sendiri itu ada, yaitu sebagai frontline hub. Itu ada untuk pemagangan, karena memang sebelum diangkat menjadi karyawan tetap semuanya itu pasti melalui tahap permagangan seperti itu. Kalau boleh tahu ada infonya nggak info? Info. Info tahu ada permagangan, kalau ada bisa beasiswa dari BRI ya? Untuk beasiswa dari BRI sendiri itu ada namanya eh, Brilliant Brilliant Scholarship. Itu untuk para pekerja, para pemagang juga bisa, itu bisa mengikutinya. Nah, untuk info magang-magang sendiri itu memang untuk semuanya ketika ingin mendaftar BRI dan menjadi salah satu pegawai BRI itu pastinya melalui tahap magang juga sih. Pasti semua melalui tahap magang. Nah, untuk BRI sendiri itu ada beasiswa, dan salah satunya ini kawan sudah dapat beasiswa, alhamdulillahnya. eh, jadi untuk per semesternya itu sudah di cover dari BRI. Nah, jadi untuk kalian semua yang ingin magang di BRI itu bisa mendapatkan beasiswa juga seperti itu. Wah, keren banget ya info dari Kak Chandra ini. Nah, untuk selanjutnya, pasti dunia kerja kan pasti kita belajar jauh dari tekanan, pressure dari atasan, dari teman gitu. Nah, dari kakak sendiri gimana ya cara menghadapi? Sebenarnya untuk cara menghadapi hal tersebut itu kita jangan terlalu dibawa hati ya, atau jangan terlalu dibawa pikiran, karena itu menjadi perusak perusak dalam diri kita yang nantinya bakal berpengaruh ke penilaian perbankannya juga. Ketika ada salah satu pekerja yang down atas tekanan tersebut, pastinya nanti tidak seimbang seperti itu. Makanya untuk menghadapi hal tersebut kita harus enjoy your life aja lah. Kita dibuat santai aja, anggap hal itu menjadi suatu apa ya, suatu penyemangat dalam diri kita, atau menjadi suatu ini hal yang menurut saya menjadi motivasi, betul, salah satu menjadi motivasi dalam diri kita untuk meningkatkan diri kita seperti itu. Jadi kita tidak boleh merasa tidak berguna. Pasti ya banyak sekali sih hal-hal seperti itu, tekanan pasti ada. Apalagi dunia pekerjaan pasti beda banget ya Ya, betul, teknologinya. sangat sangat berbeda. Nah, mungkin untuk di penghujung sana, boleh dari kakak apa sih kesan-kesan mengenai Aditya mungkin? Buat adik-adik, buat anak-anak kelas 12 ya, pastinya untuk anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Sumber, buat kalian semua yang tidak tahu ingin bagaimana nanti ke depannya, atau
bagaimana nanti kita harus apa. Intinya jangan pernah putus asa, teruslah berusaha, dan jangan pernah menyerah. Karena itu adalah salah satu kunci kita untuk menuju kesuksesan seperti itu. Keren banget nih Kang. Nah, mungkin kalau kita udah di penghujung acara dan waktunya juga sudah terbatas, jangan lupa ya, nonton semua episode sampai sini. Nah, terus untuk acara selanjutnya ini ada tanggal 6 Januari dan 14 Januari. Jangan lupa datang ya. See you! Dadah.